Mari kita lihat seberapa cepat dia mati. Rudok mencoba bertahan. Rudok tahu dia tidak takut. Bertahanlah Rudok. Sudah, itu dia, pukulan kanannya. Ada, tapi Rudok. Akhir 80-an dan awal 90-an. Ini adalah masa keemasan terakhir di seluruh dunia kelas berat. Persaingan para pahlawan. Masing-masing menunjukkan keahliannya. Sang ahli strategi, Holyfield. Dia benar-benar melanggar buku peraturan. Sang ahli teknik, Lewis. Teknik yang gigih dan pantang menyerah. Menjadi petinju dengan pencapaian tertinggi di era itu. Mike Tyson dari puncak kekuasaannya. Meskipun masa puncaknya sangat singkat. Tapi kecepatannya ditambah ledakannya. Ditambah dengan agresivitas seperti binatang buas. Membuat Tyson di masa puncaknya. Menjadi iblis yang membuat orang ketakutan. Gaya bertarung dan agresivitas yang dia tunjukkan. Masih membuat seluruh dunia merindukannya. Selain 3 gunung besar di atas. Dulu, menarik keluar petinju tua manapun. Akan jauh lebih menarik daripada kelas berat saat ini. Seperti pria di depan mata ini. Kesempurnaan ototnya sebanding dengan binaragawan. Dia terus berteriak untuk mencabik-cabik Tyson. Pada masa yang istimewa itu. Menantang Tyson. Mengalahkan Tyson. Mengakhiri mitos. Adalah jalan pintas tercepat bagi semua petinju untuk menjadi terkenal dalam satu pertarungan. Tidak ada yang lain. Frank Bruno. Dia adalah petinju kelas berat super terkenal saat itu. Sepasang trikula Xiao Luo. Pukulan kerasnya sebanding dengan Tyson. 40 kemenangan dalam karir profesionalnya. 38 diantaranya adalah KO. Dan hanya 5 kekalahannya. Semuanya berakhir dengan KO oleh lawan. Gaya bertarungnya adalah pantang menyerah. Jadi di mata Bruno yang pantang menyerah. Bahkan juara dunia Tyson. Ditakdirkan untuk jatuh di bawah pukulan kerasnya. Namun, konsekuensi dari pertarungan mereka menjadi kenangan abadi bagi Bruno. Tidak hanya terluka parah, tetapi juga membuat mata Tyson terluka, bahkan menghadapi risiko kehilangan penglihatan. Dalam video kali ini, Master akan mengajak Anda untuk meninjau kembali pertarungan klasik antara Bruno si mesin penghancur dan mesin pembunuh, Tyson. Kembali ke tanggal 25 Februari 1989. Tyson yang baru berusia 22 tahun. Menantang Bruno dari Inggris dengan status juara 3 gelar. Ini adalah pertarungan yang paling dinantikan oleh semua orang saat itu. Sedang berada di puncak kejayaan. Here. As the Indonesian translation, keeping in mind the contest and guidelines, Mike Tyson yang tak terkalahkan, akan menghadapi ujian dari lawan yang menakutkan. Bruno memiliki tinggi 1,91 meter, dan rentang lengan 2,08 meter. Otot-ototnya kuat dan berotot. Dia seperti seorang binaragawan. Dan saat ini, Bruno memiliki rekor 32 kemenangan dengan 31 KO. Sama seperti Tyson, dia adalah seorang seniman KO sejati. Pepatah mengatakan, 2 harimau berkelahi pasti ada yang terluka. Saat itu, sebagian besar media olahraga percaya, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Bruno akan menjadi ancaman bagi Tyson. Pertarungan pertama mereka, awalnya dijadwalkan pada tahun 1988. Namun karena Tyson berkelahi dengan Green di jalan, pertarungan mesin penghancur ini ditunda selama setahun penuh. Malam ini, hadir legenda seperti Muhammad Ali dan Arnold Schwarzenegger. Ketegangan antara kedua petarung langsung meledak saat bel berbunyi. Kedua petarung tidak melakukan penjajakan di awal ronde. Tyson menyerang sambil menghindari pukulan. Bruno juga dengan cepat bergerak ke samping untuk melakukan serangan balik. Namun setelah Tyson berhasil mendaratkan pukulan keras, Bruno mulai mundur setelah merasakan sakit. Tyson seperti malaikat maut hitam. Dengan cepat maju dan melancarkan pengejaran. Bruno berlutut setelah terkena pukulan. Pertandingan baru berjalan 10 detik lebih. Tyson langsung mencetak terpukul jatuh pertama di pertandingan ini. Para penonton di arena sangat bersemangat. Inilah daya tarik kelas berat. Inilah kepuasan seorang puncher sejati. Ronde kedua kembali dimulai. Bruno mulai menyerang. Serangan Tyson hanya bisa menggunakan tangan kiri untuk menutupi kepala. Tangan kanannya membombardir dengan cara untuk meningkatkan jumlah pukulannya. Namun, kedua petarung segera dipisahkan oleh wasit. Mengingat pertandingan-pertandingan Tyson sebelumnya, banyak lawannya kesulitan menahan serangannya yang gencar. Baik itu gerakan menghindar atau kecepatan serangan. Semuanya berada di atas para petarung besar ini. Hal ini membuat semua lawannya merasa pusing. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan taktik merangkul untuk menghentikan serangan terus-menerus Tyson. Bruno juga melakukan hal yang sama. Namun, dia sepertinya lupa bahwa cara seperti itu membuat Tyson sangat tidak senang. Itu hanya akan meningkatkan amarah Tyson. Dan peringatan lisan berulang kali dari wasit. Pertandingan dilanjutkan. Tyson terus menekan maju. Namun, saat bersiap untuk bertarung jarak dekat, dia benar-benar terkena pukulan swing kiri dan kanan dari Bruno. Tyson sangat tahan pukul. Meskipun langkahnya mulai goyah. Namun pada akhirnya dia berhasil melewatinya dengan selamat. Detik-detik ini saat Tyson menghantamnya dengan uppercut sekarang. Ring berjalan sangat perlahan melintasi ring. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan petarung hebat. Tyson berhasil mendaratkan pukulan kiri. Tyson terlihat goyah saat menyerang, memanfaatkan kelemahan lawan. Bruno melancarkan serangan gencar untuk menghabisinya. Mencoba menjatuhkan Tyson dalam satu serangan, sambil bergoyang dan menghindari serangan, sambil mencari kesempatan untuk melancarkan pukulan keras. Saat ronde kedua hampir berakhir, Tyson kembali maju dan melancarkan pukulan keras dari belakang. Bruno hampir kehilangan kesadaran. Setelah terdesak ke tali ring oleh Tyson, dia hanya bisa merangkul untuk meredam serangan. Bagi monster otot kelas berat, pertarungan yang melelahkan dalam waktu lama adalah ujian berat bagi stamina kedua belah pihak, baik Bruno maupun Tyson. Saat ini hanya memiliki satu pikiran, yaitu segera menjatuhkan lawan dan mendapatkan banyak Mike. Ini hanya masalah waktu sebelum Mike mengalahkannya. Dengarkan.
Di sini, momentum pertempuran berubah. Di ronde kelima, stamina Bruno mulai menurun. Tyson masih mencari kesempatan untuk mengakhiri pertarungan. Sebuah pukulan ke atas. Melancarkan pukulan keras, tetapi sebelum sempat melancarkan serangan lanjutan, dia dikendalikan erat oleh rangkulan Bruno. Ronde ini tersisa 1 menit. Tyson akhirnya berhasil melancarkan serangan kombinasi. Pukulan kapak ke atas, pukulan ayun ke belakang. Serangan 3 dimensi dari berbagai sudut. Akhirnya membuat Bruno kehilangan keseimbangan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa merangkul untuk bernapas. Namun, saat ini, Tyson sudah mencium aroma kematian. Jadi, dia menyerang habis-habisan. Mendesak Bruno ke sudut ring. Menyerang dengan ganas, kiri dan kanan. Pukulan kanan seperti kapak membelah bambu. Kemudian menggunakan jurus andalannya. Pukulan uppercut yang cepat dan keras. Akhirnya mengenai Bruno. Dan Bruno saat ini sudah menjadi samsak hidup. Wasit melihat Bruno yang setengah mati. Hanya bisa dengan cepat menghentikan pertandingan. Pertarungan ini membuat seluruh dunia mengerti siapa mesin pembunuh sejati di kelas berat. Dan Bruno setelah kekalahan, masih menciptakan kemenangan beruntun di seluruh arena. Dia tidak hanya mengalahkan Williams dan S1 MCHI Pronunciation Call, tetapi juga di puncak karirnya, bertarung sengit dengan Lewis. Namun, nasib Tyson sangat berbeda. Tidak lama kemudian, dia kalah dari Douglas di Jepang, merasakan kekalahan pertama dalam karir profesionalnya. Mendarat sepanjang malam ini Afrika. Seperti sekali kegelapan melihat ini. Setelah itu, Tyson dituduh dan dipenjara, menghabiskan 3 tahun di penjara. Pada tahun 1995, Tyson keluar dari penjara dan kembali ke ring tinju. Dengan 2 kemenangan knockout, sekali lagi menjadi fokus perhatian orang. Saat ini, hal yang paling mendesak bagi Tyson adalah membangun kembali kejayaannya, dan merebut sabuk juara. Seperti kata pepatah, tidak ada kebetulan yang sempurna. Pada tahap ini, Bruno baru saja mengalahkan S1 MCHI Pronunciation Call, dan menjadi juara kelas berat WBC. Ini adalah lelucon takdir, mempertemukan kembali 2 musuh lama. Pertarungan kedua ini membuat semua orang sangat menantikannya. Di satu sisi, Bruno ingin membalas dendam. Dia percaya bahwa 3 tahun di penjara, Tyson benar-benar sudah tidak berguna, dan mengeluarkan kata-kata kasar dalam konferensi pers. Pertarungan ini pasti akan membuat Tyson keluar dengan berbaring. Di sisi lain, Tyson kembali dengan kekuatan baru. Hanya berkata dengan tenang, "Aku bisa mengalahkanmu sekali. Aku bisa membereskanmu untuk kedua kalinya." Mungkin setelah menjadi juara WBC, mentalitas Bruno juga telah berubah. Sering menghina Tyson di depan media tanpa terkendali. Sebentar ingin membalas dendam. Menghilangkan mimpi buruk selama bertahun-tahun. Sebentar ingin mengko Tyson dengan tangannya sendiri. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dulu. Biar dia rasakan bagaimana rasanya dulu. Dibandingkan pertarungan pertama, keempat orang ini jelas membawa amarah. 16 Maret 1996. Apakah ini kebangkitan Tyson? Atau malam pembalasan Bruno? Kedua belah pihak masih seperti dulu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Langsung menyerang tanpa basa-basi. Meskipun Bruno lebih kuat dari sebelumnya, namun menghadapi kelincahan dan fleksibilitas, Tyson menggertakkan gigi karena frustrasi dan tidak berdaya. Hanya bisa menggunakan trik lama, yaitu berpelukan. Begitu Tyson melancarkan serangan, Bruno memeluk dengan tangan kiri dan menarik dengan tangan kanan. Tyson hanya bisa mencari peluang dengan ayunan kiri dan kanan. Serangan langsung depan, ayunan belakang, goyangan, dan serangan. Seluruh rencana serangan berjalan lancar, namun tetap diganggu oleh hukum kurungan Bruno. 1 ronde berakhir. Bruno dibuat kacau. Mekong kesakitan hingga meringis dan berteriak. Kemudian seluruh pertandingan memasuki ritme Tyson. Serangan diam-diam terus-menerus menumpuk kerusakan. Juga membuat Bruno merasa bingung. If Bill slide 3 to take control. Anytime he gets close to. Anytime he gets I guarantee you. Oh I am not cut by Tyson special operation by Bruno. Saat pertandingan memasuki ronde ketiga. Akhirnya Tyson menarik pelatuk untuk menuai. Setelah menggoyahkan lawannya dengan tinju kiri dan kanan, dia dengan cepat bangkit dan melancarkan pukulan jab. Kali ini Tyson mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kedua lengannya seperti 2 bom waktu. Serangkaian 100 pukulan ditambah pukulan uppercut bertubi-tubi, membuat Bruno terhuyung-huyung. Kehilangan pertahanannya, seperti anak domba lemah yang menunggu. Hampir saja langsung tewas di tempat. Expected he said he is not looking for the Tyson of what peculiar matters. There is a combination of the cut by Tyson. Tyson wait a minute. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran kedua. Kemenangan Tyson kali ini lebih mudah. Setelah menang, Tyson memberi hormat ke langit, ke bumi, ke Yesus, dan menghormati dirinya sendiri. Sementara Bruno mengalami nasib yang malang. Matanya langsung pecah oleh Tyson di tempat, dan hampir beralih profesi menjadi tukang pijat tunanetra. Dokter mengatakan jika dia mengikuti pertandingan tinju lagi, mungkin dia akan mengalami kebutaan permanen. Bruno juga mendengarkan nasihat dan kenyang makan, langsung mengumumkan pengunduran dirinya, dan menikmati masa pensiunnya. Tyson setelah keluar dari penjara, juga membuktikan dirinya melalui pertandingan ini. Harimau tidak mengaum. Kau pikir aku kucing sakit? Sekali lagi menjadi juara kelas berat WBC. Inilah Tyson, berkali-kali menghadapi cemoohan dan penghinaan, namun berkali-kali menjadi mimpi buruk lawannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sorotan pertarungan edisi ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya, bye-bye.